Oke, Mister akan menjelaskan tentang oscillatory motion atau gerak harmonik sederhana. Jadi di sini nanti kita akan berhubungan erat dengan pegas dan bandul ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik semua penjelasan nanti Mister akan kasihkan ke video ini. Keterangan untuk simbol-simbolnya juga Mister akan jelaskan. Mister harap kalian bisa menyalin di catatan kalian. Kalian kasih keterangan selengkap-lengkapnya. Oke, yang pertama ini ya, tentang pegas. Jadi, pegas itu nanti akan melakukan gerak harmonik sederhana. Jadi, gerak harmonik sederhana itu adalah gerak yang bolak-balik melalui titik setimbang. Ada 3 titik, ada titik yang di sebelah kanan, ada titik yang di tengah, dan yang di sebelah kiri. Ya, jadi dia bergerak dari kanan ke kiri, kembali lagi ke kanan, kembali lagi ke kiri. Ya, ini adalah titik setimbangnya. Titik setimbang itu adalah titik di mana ketika dia tidak diberikan gangguan atau dorongan apapun, dia berada di sana. Nah, kemudian pada pegas itu ada yang namanya gaya pemulih ya. Di sini bisa singkat sebagai Fs sama dengan negatif K dikalikan dengan X. Nah, negatif ini apa? Negatif itu adalah tanda bahwa gaya pemulih itu arahnya selalu berlainan atau berlainan arah dengan arah geraknya. Ya, jadi berlawanan arah dengan geraknya. Kalau geraknya ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Kalau geraknya ke kiri, maka gaya pemulihnya ke kanan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Atau kita bisa bilang kalau bendanya ada di kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Kalau bendanya ada di kiri, gaya pemulihnya ke arah kanan. Ya, itu tanda dari negatifnya. Kemudian K itu apa? K itu adalah konstanta pegas. Mister sudah jelaskan waktu itu ya. Sudah Mister jelaskan waktu di pertemuan yang sebelumnya melalui Skype. Kemudian X ini adalah simpangan. Gitu kira-kira. Nah, kemudian persamaan simpangan ini karena geraknya adalah gerak periodik, makanya bisa disimbolkan sebagai ini ya, sebagai XT sama dengan A sin omega T ditambah dengan V ya. Apakah harus sin? Sebenarnya tidak ya, bisa menggunakan cos. Cuma yang paling lumrah di negara kita itu menggunakan yang sinus. A adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ya, omeganya itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ya, ini omega. Kemudian, kalau ini kita turunkan satu kali terhadap waktu atau diturunkan menggunakan simbol ini, dy per dt, maka akan berubah menjadi fungsi kecepatan getar. Nah, kalau misalkan kita turunkan ini menggunakan turunan trigonometri, maka omeganya akan maju ke sebelah kiri ya, menjadi omega A, fungsi yang semula sin akan berubah menjadi cos. Kalau kita turunkan satu kali lagi, berubah menjadi persamaan percepatan menjadi dv per dt ini proses penurunannya. Jadi ini kita turunkan sekali, omeganya maju, ya, jadi omega kuadrat. Karena cos ketika diturunkan itu menjadi negatif sin, maka negatifnya muncul di sebelah kiri. Ya, negatif omega kuadrat A sin omega t plus P. Ya. Next. Sedangkan omega. Nah, omega itu apa? Omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini nanti bisa dirubah menjadi 2πf. P-nya itu senilai 3,14 atau 22/7, F-nya adalah frekuensi. Nah, karena frekuensi itu sendiri sama dengan seperperiode, maka bisa diganti dengan T besar dan letaknya ada di sebelah bawah. Oke. Sedangkan omega pada pegas itu bisa diganti dengan akar K per M. K-nya itu adalah konstantanya pegas, M-nya adalah masanya pegas. Ya, jadi kalau misalkan kita inputkan omega ini, omeganya kita ganti ya. Omega yang di sini kita ganti dengan akar K per M, kemudian kita inputkan dengan 2πf dan 2pi per T, maka didapatkan F sama dengan 1 per periode sama dengan 1/2pi akar K per M. Jadi persamaan ini cukup penting ya, karena bisa digunakan untuk mencari frekuensi yang dihasilkan oleh pegas. Lanjut. Jadi, ini Mister garis bawahi untuk kecepatan getar dan percepatan detar. Kalau kecepatan getar itu tadi sama dengan omega A cos omega T plus Pi. Kalau percepatan getarnya sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T plus Pi. Nah, di sini nanti kita cari nilai maksimum dari V dan nilai A ya. Kapankah nilai ini akan bernilai maksimum? Yaitu nilai dari cos-nya ini bernilai maksimum. Sedangkan nilai cos dan sin itu yang paling besar adalah 1.
Jadi kita tinggal masukkan nilainya ini sama dengan 1, kita masukkan nilainya ini sama dengan 1, maka didapatkan nilai dari kecepatan maksimalnya itu omega A. Kemudian percepatan maksimalnya adalah omega kuadrat A. Nah, sekarang kenapa kok bisa berubah menjadi yang sebelah kanan? Karena kita mengganti omeganya. Kalau kita lihat di persamaan yang sebelumnya, nilainya omega, ini ya, omega sama dengan akar K per M. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ya jadi akar K per M. Yang di bawahnya karena dikuadratkan, maka akarnya hilang, akan menjadi K per M dikalikan dengan A. Ya, gitu. Ingat, A-nya adalah amplitudo. Jadi ini nilai kecepatan maksimal, ini nilai percepatan maksimal. Kemudian, untuk nilai dari energi potensial. Jadi energi potensial pegas itu bisa kalian cari menggunakan setengah Kx kuadrat. U ini hanya simbol ya, karena Mr. Cropnya dari buku dari luar negeri, mereka tidak menggunakan EP. EP itu kan punyanya Indonesia kan, dari energi potensial, kalau mereka menggunakan U. U sama dengan setengah Kx kuadrat. K-nya adalah konstanta pegas, X-nya adalah simpangan. Nah, kalau simpangannya ini kita ambil dari yang awal tadi, simpangan itu kan sama dengan A sin omega T plus Pi ya. Karena di sini ada kuadratnya, maka A-nya akan menjadi A kuadrat, sin-nya juga akan menjadi sin kuadrat. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk energi kinetiknya seperti apa? Energi kinetik, ingat ya, bahwa nilai dari energi kinetik bisa dicari dengan setengah mv kuadrat. Karena V-nya itu sama dengan omega A cos omega T plus Pi. Ini kita kuadratkan ya, maka akan menjadi omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat. Ini kalau omega kuadratnya kita masukkan ke sebelah sini, M omega kuadrat, maka akan menjadi A kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi. Nah, sedangkan M omega kuadrat sendiri itu sama dengan K. Jadi bisa diganti ya. Ini diganti dengan K. Makanya menjadi setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi. Nah, gitu. Next. Nah, E itu adalah energi mekanik atau energi total yang dimiliki oleh keduanya. Ya. Jadi karena ini kita jumlahkan U dan K-nya, maka kita masukkan U setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T plus Pi, kita masukkan ke sebelah sini. Kemudian yang K-nya juga kita masukkan ke sebelah sini. Karena keduanya sama-sama memiliki setengah KA kuadrat, ini juga memiliki setengah KA kuadrat, kita keluarkan setengah KA kuadratnya. Yang di dalamnya tinggal sin kuadrat ini ditambah dengan cos kuadrat ini. Jadi di trigonometri itu ya, itu mempunyai identitas. Identitasnya seperti ini. Jadi kalau misalkan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta, asalkan yang di dalam kurungnya ini sama, maka nilainya akan sama dengan 1. Jadi energi mekanik totalnya itu sama dengan E sama dengan setengah KA kuadrat. Karena yang ini nilainya sama dengan 1. Gitu. Kemudian untuk pendulum, ya ini Mister nggak akan jelaskan secara detail. Yang jelas kalian harus mengingat bahwa omega itu atau percepatan, salah terus dari tadi ya. Omega itu sama dengan frekuensi sudut, ya, itu sama dengan akar G per L. Nah, T-nya sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi akar L per G. Jadi kalau kalian mau mencari frekuensi tinggal dibalik ya persamaannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang posisinya masing-masing. Jadi ada di sebelah kanan, sebelah tengah, ini titik setimbang, ini di sebelah kiri. Ketika di simpangan maksimal, maka energi kinetiknya paling kecil, ya, karena dia berhenti di yang paling kanan ini. Ya, energi kinetiknya 0, karena simpangannya paling jauh, maka energi potensialnya juga akan bernilai besar ya, paling besar di sini. Energi potensialnya sama dengan setengah KA kuadrat, kemudian percepatannya itu sama dengan min omega kuadrat A. Jadi nilainya percepatannya adalah percepatan maksimal. Kalau yang di tengah-tengah, yang maksimal adalah kecepatannya. Ya. Di tengah, energi potensialnya hilang 0 karena tidak ada simpangan. Energi kinetiknya setengah KA kuadrat. Jadi ketika di sini dia memiliki energi potensial sebesar setengah KA kuadrat, semua energi potensial ini nanti akan dirubah seluruhnya menjadi energi kinetik ketika di posisi titik setimbang. Ya, ada di sini. Kemudian di sebelah kiri, maka nilai persimpangannya adalah negatif A. Ya. Kemudian nilai kecepatannya sama dengan 0 karena dia sempat berhenti.
percepatannya maksimal omega kuadrat A. Di sini positif, kalau yang di atas negatif karena berbeda arah. Ingat, arah ke kiri itu negatif, kalau arahnya ke kanan itu positif. Nilai energinya juga paling besar ya di sini ya, energi potensialnya maksudnya. Energi potensialnya sama dengan setengah Ka kuadrat. Ya, di sini sama seperti yang di sana, cuma di sini kecepatannya arahnya ke kiri, di sini arahnya ke kanan. Kemudian, Mister ingatkan bahwa satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Jadi kalau misalkan dia dari sini, dia harus bergerak ke kiri, kemudian bergerak ke kanan lagi ke tempatnya semula, itu adalah satu kali getaran. Satu kali getaran itu berarti waktunya adalah satu periode ya, karena periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Periode simbolnya pakai apa? Simbolnya pakai T besar ya. Jadi dari sini ke sini itu hanya dibutuhkan seperempat kali getaran. Karena seperempat kali getaran, maka waktu yang dibutuhkan juga cukup seperempat dari periode. Nah, dari sini ke sebelah kiri itu adalah setengah kali getaran, berarti waktu yang dibutuhkan itu juga setengahnya periode. Gitu. Ya. Kira-kira hanya itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan WA ke Mister Yusuf atau kalian kirimkan ke komen yang ada di bawah. Mister akan jawab lagi dengan video yang selanjutnya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kurang jelas, Mister akan perjelas lagi di video yang berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.